Dulu Roy Suryo sangat lantang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang dia malah yang jadi tersangkanya. Pertanyaannya ini murni soal hukum atau sebenarnya ada dendam pribadi yang belum selesai antara Roy Suryo dengan Pak Jokowi? Siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya sebuah tuduhan yang awalnya dilempar seperti bola panas ke ruang publik justru kemudian akhirnya berbalik arah dan menghantam orang yang melemparkannya. Inilah ironi besar yang sedang kita saksikan bersama. Sebuah tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi yang menyeret Roy Suryo kemudian ke status tersangka. Ibarat senjata makan tuan, isu yang digulirkan dengan penuh keyakinan tersebut kini justru menjadi semacam pintu masuk masalah hukum yang serius bagi Roy Suryo sendiri. Dan yang bikin cerita ini semakin menarik atau mungkin malah tragis begitu, Roy Suryo, kita tahu semua dia ini bukan orang sembarangan. Dia dikenal sebagai salah satu figur publik yang ikut merumuskan Undang-Undang ITE. Hukum yang selama ini sering disebut-sebut sebagai pasal karet dalam tanda kutip dan sekarang justru berpotensi menjerat perumusnya sendiri. Kita jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah ini murni soal keyakinan pribadi Roy Suryo terhadap tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, atau sebenarnya ada kepentingan lain yang lebih besar, lebih politis, dan lebih strategis di balik semua ini? Karena kalau kita lihat dari kacamata rasional, sulit membayangkan seseorang dengan pengalaman politik dan hukum seperti Roy Suryo ini melangkah sejauh itu tanpa kemudian menghitung resikonya. Untuk mengurai ini agar lebih masuk akal, mari sejenak kita mundur ke belakang. Roy Suryo ini kan dikenal sebagai figur yang vokal, percaya diri, dan memang sering tampil sebagai ahli di berbagai isu, mulai dari teknologi, telematika, sampai analisis forensik digital. Reputasi ini membuat setiap pernyataannya itu memang terdengar sangat meyakinkan bagi sebagian orang. Dan momen itu datang ketika dia ikut menyuarakan tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Narasi itu langsung naik level, bukan lagi gosip pinggir jalan, tapi seolah-olah klaim yang punya dasar keahlian. Masalahnya di negara hukum, keyakinan dan opini itu kan beda kelas dengan bukti. Dan disinilah titik krusialnya. Ketika tuduhan disampaikan ke ruang publik tanpa dasar hukum yang kuat, apalagi memang menyangkut mantan kepala negara, resikonya bukan main-main. Ini bukan sekedar debat warganet di kolom komentar, bukan. Ini sudah masuk pada wilayah hukum pidana, pencemaran nama baik, dan potensi pelanggaran Undang-Undang ITE. Undang-undang yang ironisnya ikut dirancang oleh Roy Suryo sendiri. Ini paradoks besar. Undang-Undang ITE yang selama ini sering dipakai untuk menjerat warganet, aktivis, atau tokoh kecil, kini berbalik arah. Seorang elit, seorang perumus, seorang yang paham betul gitu ya, seluk-beluknya, justru malah terperangkap di dalamnya. Kalau ini bukan senjata makan tuan, lalu apa lagi? Pertanyaan berikutnya yang lebih dalam adalah, apa sebenarnya kepentingan Roy Suryo? Karena ini memang sulit dipercaya kalau ini semua hanya soal idealisme mencari kebenaran. Kalau kalian memperhatikan, politik Indonesia selama ini mengajarkan kita satu hal penting, yaitu bahwa hampir tidak ada manuver besar yang benar-benar polos di negeri ini. Selalu ada konteks, selalu ada momentum, dan hampir selalu ada agenda terselubung di baliknya. Pertama, kita bisa melihat hal ini dari sudut pandang politik oposisi dan warisan kekuasaan. Pak Jokowi adalah figur yang sangat kuat secara simbolik. 2 periode memimpin, basis pendukungnya besar, dan pengaruh politik yang masih terasa bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Menyerang Pak Jokowi, apalagi dengan isu sensitif seperti ijazah palsu misalnya, bukan sekedar menyerang personal, itu menyerang legitimasi. Kalau legitimasi bisa digoyah, efek dominonya kan bisa kemana-mana, misalnya ke keluarga politik, ke lingkar kekuasaan, sampai ke arah suksesi dan peta koalisi. Dalam konteks ini menurut saya, tuduhan ijazah palsu ini bisa dibaca sebagai alat. Bukan alat hukum, tapi alat politik. Isu yang kalau terus digoreng bisa menimbulkan keraguan publik, memecah fokus, dan menciptakan kebisingan. Dan di dunia politik, kebisingan kan seringkali lebih berharga daripada kebenaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan motif personal dan relevansi. Di dunia politik, relevansi adalah mata uang. Semakin sering nama kamu disebut, maka sebenarnya semakin besar pula posisi tawar kamu. Bagi tokoh yang sudah tidak berada di lingkar kekuasaan utama,
Isu besar adalah jalan pintas untuk kemudian kembali ke pusat perhatian. Artinya dengan hanya menyentuh nama Pak Jokowi, hampir bisa dipastikan kamera dan mikrofon itu akan mengarah. Media akan meliput terus. Publik juga akan membahas. Nama Roy Suryo kembali naik ke permukaan publik. Tapi memang disinilah perjudian besarnya. Ketika kamu mencoba untuk memainkan isu sebesar ini tanpa bukti yang solid, taruhannya kan bukan cuma reputasi, tapi kebebasan. Dan sepertinya taruhan ini kalah. Roy Suryo sudah menjadi tersangka dan tinggal menunggu waktu saja kita bakal melihat bagaimana dia akhirnya masuk ke dalam jeruji besi. Yang ketiga adalah ada juga kemungkinan salah perhitungan. Bisa jadi Roy Suryo merasa cukup aman, merasa paham hukum, merasa tahu batas, merasa yakin bahwa isu ini itu bakal berhenti sebagai polemik publik, bukan perkara pidana. Apalagi ada semacam asumsi yang sering beredar di masyarakat. Ah, Jokowi itu kan orangnya memaafkan. Nggak mungkin lah dibawa sampai penjara. Asumsi ini sangat berbahaya karena dalam negara hukum, persoalan bukan cuma soal pribadi memaafkan atau tidak, tapi juga soal preseden, wibawa hukum, dan pesan ke publik. Kalau tuduhan serius seperti ini, ijazah palsu ini dibiarkan tanpa konsekuensi hukum, apa jadinya nanti ke depan kan? Semua orang nanti bisa menuduh seenaknya, lalu kemudian berlindung di balik dalih kebebasan berpendapat. Kamu harus tahu, negara tidak bisa berjalan seperti itu. Saya mau mengatakan bahwa di titik ini, posisi Pak Jokowi itu menjadi sangat menarik untuk kemudian dianalisis. Apakah ini soal balas dendam? Atau justru soal konsistensi hukum? Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode tentu paham betul dampak dari setiap langkah hukum yang diambil. Membiarkan kasus ini berjalan bukan cuma soal dirinya, tapi soal pesan ke publik bahwa hukum berlaku untuk semua kalangan, termasuk mereka yang merasa paling paham hukum itu sendiri. Ironinya makin tebal ketika kita ingat kembali peran Roy Suryo dalam perumusan Undang-Undang ITE. Undang-undang ini sejak lama memang dikritik karena dianggap lentur, multitafsir, dan rawan disalahgunakan. Banyak korban Undang-Undang ITE berasal dari kalangan masyarakat biasa, masyarakat sipil. Sekarang ketika undang-undang yang sama menjerat elit, publik seperti sedang melihat sebuah karma politik. Bukan dalam arti mistis, tapi konsekuensi logis dari sistem yang dibangun. Ini juga bisa menjadi cermin besar buat kita semua bahwa kekuasaan, pengetahuan, dan pengalaman tidak otomatis membuat seseorang kebal. Justru seringkali yang terjadi rasa percaya diri berlebihan itulah yang kemudian menjerumuskan. Ketika kamu merasa paling tahu, paling ahli, paling paham soal hukum, disitulah kemudian jebakan dimulai. Apakah Roy Suryo ini benar-benar akan masuk penjara kan itu pertanyaannya. Itu tentu masih bergantung pada proses hukum, pembuktian, dan putusan pengadilan. Karena kan beberapa minggu yang lalu dia meminta uji forensik tandingan. Kita tidak bisa dan tidak boleh juga menghakimi sebelum palu diketok. Tapi satu hal yang sudah jelas, posisi Roy Suryo ini sekarang memang sangat rentan. Status tersangka itu bukan main-main. Ini bukan lagi debat di podcast atau talk show. Ini sudah masuk wilayah yang menentukan masa depan hidup seseorang. Dan di titik ini kita patut mengambil pelajaran yang penting. Pertama, soal tanggung jawab berbicara. Di era media sosial seperti sekarang, semua orang itu punya mikrofon, tapi tidak semua orang siap menanggung konsekuensinya. Yang kedua, soal hukum yang tidak mengenal siapapun. Hari ini mungkin kamu merasa aman, besok bisa jadi kamulah yang kemudian duduk di kursi pesakitan. Yang ketiga, soal politik yang kejam pada mereka yang salah langkah. Akhirnya kembali ke pertanyaan awal, apa sebenarnya kepentingan Roy Suryo? Bisa jadi jawabannya adalah kombinasi dari banyak hal, politik, relevansi, ego, dan salah hitung. Tapi apapun motifnya, hasil akhirnya ya sama. Semua senjata yang diarahkan ke orang lain justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Dan mungkin inilah ironi terbesar dalam cerita ini. Seorang perumus hukum terjerat oleh hukum itu sendiri. Seorang yang menuduh kini dituduh. Sebuah isu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan justru menjatuhkan pelontarnya sendiri. Di panggung politik dan hukum Indonesia, cerita seperti ini bukan yang pertama kali, jelas seperti itu. Tapi selalu jadi pengingat keras bahwa di negeri ini, kata-kata bisa menjadi peluru. Dan kalau kamu salah arah, peluru itu bisa berbalik ke kamu sendiri. Kalau kalian punya pendapat soal topik ini, atau pendapat yang berbeda sekalipun, silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Saya kira itu pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis politik lainnya yang terjadi di negara kita, Indonesia. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.